Halo saudara-saudara sekalian, apa kabar? Kita jumpa lagi dalam program Sapa Gembala GKI bersama saya, Pendeta Yosias Nugroho dari GKI Serpong, Tangerang Selatan. Hari ini kita akan belajar bersama dari satu nas Alkitab, yaitu dari Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Sebelum kita membacanya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, dalam kemurahan-Mu kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa membimbing kami menjalani kehidupan dan terus-menerus menyertainya di tengah-tengah pergumulan. Karena itu kami mau mengucap syukur kepadamu dan hidup berdasarkan nasihat-Mu. Kiranya kami boleh menjalaninya dengan baik, dengan taat dan setia, sehingga segala bentuk kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kebenaran-Mu akan dapat menolong kami menjalani hidup yang baik. Oleh karena itu kami berserah kepadamu dengan Roh Kudus yang menuntun kami, kiranya kami boleh mengerti apa yang Kau sabdakan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab kita berbunyi demikian. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Demikianlah yang bisa kita baca bersama. Sebuah ayat yang tentunya bukan ayat yang asing, bukan buat kita. Nah, ketika kita diajak untuk merenungkannya, maka saudara-saudara saya ingatkan terhadap orang-orang yang sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mereka yang kita jenguk, yang kita lihat berada dalam kondisi tidak berdaya dan terbaring di rumah sakit, di atas tempat tidurnya, barangkali juga dilengkapi dengan infus. Kenapa mereka datang ke sana? Tentu jawabannya mudah. Karena mereka sakit dan mereka membutuhkan pertolongan untuk disembuhkan. Tetapi saudara-saudara, kalau kita melihat lebih jauh, ada kerinduan orang yang sakit yang mungkin tidak dilanjutkan dengan usaha untuk datang ke rumah sakit. Ada orang yang sakit tapi maunya di rumah saja, tidak mau berobat, tidak mau datang ke dokter untuk mendapatkan pertolongan. Nah, terhadap yang beginilah maka saya ingin menyoroti bahwa kita dipanggil oleh Allah untuk berkuasa atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Kita diajak untuk berkuasa termasuk atas tubuh kita. Tubuh yang mungkin kita rasakan sedang lemah pada waktu sakit, yang sedang terganggu sehingga tidak dapat bekerja secara optimal. Kepada kita, Tuhan mempercayakan anggota-anggota tubuh yang demikian. Yang sakit mungkin mata kita, mungkin perut kita, mungkin kepala kita, atau mungkin bagian-bagian yang lain yang membuat kita pada akhirnya harus di rumah sakit kan. Tetapi saudara-saudara, ketika kita datang ke rumah sakit secara aktif dengan inisiatif yang baik, itu sebetulnya menandakan bahwa dalam ketidakmampuan kita untuk merawat organ tubuh kita yang sedang tidak berfungsi itu, kita dimampukan oleh Tuhan untuk bisa bertanggung jawab, untuk bisa menguasai dan mengelola apa yang dipercayakannya kepada kita, supaya pada akhirnya dia berfungsi dengan baik lagi. Kalau kita tidak sanggup menyembuhkannya sendiri, maka kita membutuhkan bantuan orang lain. Nah, apa yang dituliskan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 memberikan kepada kita keyakinan bahwa kita dipercaya oleh Tuhan untuk terlibat di dalam upaya menghadirkan kebaikan terhadap ciptaan. Ciptaannya siapa? Ya kita. Kepada ciptaan dilengkapi kepercayaan untuk mengelola segala sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Yang tidak baik diharapkan bisa dijadikan baik. Pada dasarnya Tuhan memberikan pada kita kuasa, kemampuan, kepercayaan untuk mengelola segala sesuatu itu. Nah, oleh karena itu, kepada orang-orang yang sedang sakit, yang mengupayakan kesembuhan atas dirinya sendiri, mari kita melihat itu sebagai sebuah upaya untuk menjawab kepercayaan Tuhan, untuk mengelola kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepadanya.
Nah, kita semua mendapatkan kesempatan itu. Kita semua mendapatkan kepercayaan itu. Dan bukan cuma tubuh kita tentunya. Terhadap seluruh ciptaan Allah yang lain, misalnya lingkungan hidup, misalnya tanaman, hewan, atau juga bahkan tatanan kehidupan yang lain yang perlu kita rawat dan perlu kita pelihara. Kita diminta oleh Tuhan untuk menguasainya, untuk berkuasa atasnya, supaya segala sesuatu yang dijadikan Tuhan semakin hari menjadi semakin baik. Tuhan sudah mencipta segala sesuatu yang dihadirkan buat kita. Selanjutnya, ketika Tuhan menciptakan kita, kita diajak juga untuk melanjutkan pemeliharaan atas ciptaan Tuhan. Dilanjutkan untuk ikut mencipta bersama-sama dengan Tuhan. Ya, Tuhan mencipta manusia seperti kita, ikut serta dalam penciptaannya. Kita diciptakan Tuhan bukan untuk menjadi robot yang diam saja dan digerakkan tanpa dapat melakukan sesuatu secara aktif dan berkehendak bebas. Kita dimampukan oleh Tuhan menjadi ciptaan yang berharga, yang juga dapat melakukan sesuatu untuk menghadirkan perubahan dan dampak baik bagi kehidupan. Karena itu selamat berkarya, selamat ikut mencipta bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan pasti menolong dan memampukan kita mengupayakan segala bentuk ciptaan yang baik, sehingga hari ke depan menjadi semakin menyenangkan untuk dihidupi. Selamat berkarya saudara-saudara, selamat ikut serta dalam penciptaan Tuhan hari demi hari. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau penuh dengan kemurahan, dan kemurahan-Mu menolong kami untuk bisa menghargai segala sesuatu yang disediakan bagi kami. Dan biarlah kami juga boleh menghargainya dengan ikut serta, mencipta dengan Tuhan, berkarya di tengah-tengah kehidupan yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Biarlah kami boleh terus hidup dalam kemurahan-Mu, dalam anugerah-Mu, dan terus bersyukur dengan melakukan hal-hal yang baik untuk mengupayakan pembangunan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.